kalau istilahnya kita itu membuat namanya rancangan anggaran biayanya, RAB-nya dulu, RAB-nya, kemudian nanti dari situlah baru dicari siapa calon-calon investornya. Nah maksud saya kalau kita mau menunggu yang mau berinvestasi, artinya dengan tadi itu termasuk yang 5 jutanya juga kita menunggu dari yang berinvestasi, berarti kita belum bisa bergerak lah. Siapa yang mau nalangi dulu untuk yang bersih-bersihnya? Jadi gini, untuk yang awal yang 5 juta itu, untuk biaya penyiapan galerinya ini bisa langsung bagian dari investasi SAB. Investasi SAB Bu namanya. Nah, apa kita pakai Namanya SAB, investasi. SAB investasi di situ. PSAB. Nah, investasi. ya nanti bisa dipakai itu. Tapi ini mungkin kita hanya perlu segera sampaikan. Nah, kita cari nih calon-calon investornya. Oh, ada Pak Hero, ya kan? Kita sampaikan. Walaupun mereka selama ini mungkin karena kesibukan, karena keterbatasan waktunya mungkin Sibuk. bisa, ya kan? Tapi ketika kita tawarkan ini mudah-mudahan mereka, karena ini kan tidak perlu sibuk barang nih, tinggal 2 menit aja dari HP dah, dia udah terhubung. Udah nyaman sekarang. Rekeningnya sudah ada, kan? Rekening SAB-nya sudah ada. Walaupun Mantap. bukunya belum dikasih karena beberapa persyaratan belum terpenuhi, Nggak tapi apa. rekeningnya sudah ada. Oke, satu lagi. Artinya kan kita mensosialisasikan sekaligus mempromosikan. Ya. Nah, ketika nanti ditanya misalnya, terus nanti seperti apa? Biasa orang kalau mau berinvestasi itu kan dia nanya nih, pembagian keuntungannya nanti seperti apa? Yang sampai ke sininya kan belum, kalau saya sih secara pribadi saya belum punya bayangan gitu, menyampaikan Bapak investasinya segini, nanti keuntungannya kita baginya seperti ini. Nah, itu saya belum punya. Otomatis nih Bu, kalau ketika kita ngomong saham maka baginya berdasarkan saham. Mungkin kalau kita dapat keuntungan dari 100% keuntungan ini, ya keuntungan 100%, sekian persen tentu kita harus ini kan ke Beton Center. Ya, Kita anggaplah 10% ya. Kita ambil 10%, 90%. Kan dari laba bersih. Nah, dari laba bersih 90% ini Baru di ini kan 20% kita sisihkan sebagai dana cadangan. 70% itu yang dibagikan kepada investor. Kayak gitu dia. Nah, 70% ini dibagi kepada investor. Pamannya dapatlah untungnya 10 juta nih. Ya kan dari total semuanya 70% itu 10 juta. Karena itu. Dalam 10 tahun, juta ini 1 tahun. ternyata yang punya saham ini kan hanya anggaplah kalau modal awalnya juga 10 juta ya, berarti kan hanya sahamnya kan hanya 100 sahamnya tuh. Ini kan hanya 100 saham, 10 juta dibagi dengan 100 berarti dapat berapa? 10 juta bagi 100 ya kan 100 ribu. Jadi satu saham nilai 100 ribu, kalau dia punya 5 ya 500 ribu dia dapat. Udah, nah susah kalau baginya. Ngitung. Iya, yang susahnya karena kita ini tak pernah main saham, jadi bingung apa tuh saham. Kalau saya mainnya di CU aja, jadi saya tinggal tunggu dari CU jadi Sama ya gitu. Atau mungkin begini, Makanya nanti mereka yang punya ini kan tetap ada catatan ini kita bahwa yang bersamanya saya nih 1 juta ya kan, berarti investasi saya di sini 1 juta, ada bukti investornya. Ya kayak kita CU Nah, buku dia nih. punya bukti. Jadi mereka nih Dia yang punya. investornya juga Lalu punya dalam buku. perjalanan ini ya kan, dalam perjalanannya dia mau lepas 2 bulan sahamnya. lagi nih saya harus masukkan lagi nih 1 juta lagi jadi 2 juta kayak gitu kan. Nah kalau menarik ini yang harus kita jaga. Kalau menarik kita batasi nih. Tapi kalau dia, karena kan tidak mungkin barang yang sudah kita investkan belum enggak ini lalu mau narik kan tidak mungkin. Nah nanti hitungan-hitungan yang muda dan yang tua itu beda Bu. Kalau saya masukkannya sekarang, Lain waktu dia. ya kan? Nah itu ada hitungannya. Kalau saya masukkannya sekarang, dengan nanti 5 bulan yang akan datang saya masukkan, bukan berarti jumlah saham yang awal dengan saham yang sekarang itu sama nilainya, tidak. Itu tetap beda nilainya. Karena di sana lebih muda, saya yang pertamanya lebih tua. Jadi orang yang masuk belakangan, Dibagi. dia tidak bisa sama dengan yang masuknya pertama. Kalau gitu nanti orang bomnya di akhir. Ketika kita udah capek habis-habisan dia baru dapat
dia baru di akhir kan. Iya. Begitu dia lihat barangnya sudah bagus, Baru dia sudah invest. ragu, dia invest yang banyak-banyak. Itu Lalu beda. kita yang bagian belakang udah dapat invest. Makanya investasi ini juga kita jaga. Berapa maksimal per orang ininya, rasionya. Ya. Jangan didominasi yang Rasio bisa-bisa. kecukupan modalnya gitu. Kalau kita tidak membuat rasio seperti ini, jadi dia ada monopoli nanti. Nah, itu harus kita waspadai. Orang koperasi ngomong gitu, saya nangkapnya nggak susah, berarti saya dorong di awalnya saja, nanti urusan begini biar bisa juga. Ini tidak susah. Iya, kita jalan dulu lah. Ini Jalan ya. ini Karena kalau namanya kita gambarannya, bayangkan. saya kasih gambaran seperti Siap, itu. siap. Nah, kita tetap menjaga rasio orang di dalam investasi juga harus kita jaga. Mungkin maksimal dia hanya kelipatan 10. Iya. Jadi dia tidak juga mendominasi gitu. Akhirnya kalau nanti pada berjalan kita kekurangan dana, tak perlu investor, kita pinjam dana orang pun boleh. Bisa. Kan gitu. Jadi Ini mah maksudnya. Siap. Ya. tambah sedikit. Boleh. Jadi gini, kalau bicara saham pasti BRL pasti mulai kebingungan. Karena itu kan aku pernah punya nanti kita ini memang didampingi oleh orang yang ngerti di bidang neraca keuangan. Iya. So ke depan kita bicara uang, kita tidak lepas dari orang seperti itu. Nah tapi secara garis besar itu sudah benar. Saya hanya ingin mengingatkan langkah-langkah nanti kalau estimasi masing-masing itu yang harus cepat tuh. Nggak usah terlalu kaku. Namanya kan estimasi kan begitu. Iya. Estimasi dana yang diperlukan misalnya 30 juta, punya dia 40 juta. Kalau udah ada itu, kita cari waktu seminggu. Siapa sih orang-orang kita yang kira-kira Ya, target. punya kemampuan? Kita undang, yang undang kan Pak Dalon, yang undang kan Bu Herda. Nanti Pak Hero kita undang, Ibu Lastri kita undang. Jadi orang-orang kita yang kira-kira kita anggap punya kemampuan finansial yang cukup kita undang dalam rangka menawarkan kita punya investasi. Tapi investasi ini kan ada dampak sosialnya untuk orang kita. Iya. Tapi catatan dari Pak Dalon saya ingatkan ini namanya ya Galeri Kas Daerah Sangu Aduk Bengkayang itu namanya. Sangu Aduk Bengkayang, tapi mitra satu SAB kalau mau masuk ITME dan BTC. Tapi di bawahnya Betang Center. Jadi Betang Center muncul sebagai payung, tapi SAB-nya juga dimunculkan. Nah, itu pertama. Sehingga ketika orang maksud saya dulu, saham tidak boleh akan lebih, saham investor luar tidak boleh besar dari SAB. Jadi Pak Dalon kita ini kan SAB organisasi. Jadi wajar kalau organisasi itu memang agak besar. Bukan wajar harus besar, jangan malah dia dalam perusahaan itu kan kalau investor lebih besar dia pula yang menentukan kebijakan penting. SAB tetap harus lebih besar. Nah jadi anggotanya masuk, tapi SAB ini kalau lebih besar betul lah. Mungkin pinjam dari lain kita harus lebih besar. Supaya dalam sistem saham ini SAB tetap harus lebih di atas 50% gitu. Nah kemudian apa lagi ya yang terlintas penting ya nanti dalam sosialisasi ini baik galeri dengan itu bersama-sama Launching. mencari investor itu. Jadi harus ada upaya promosi kepada investor itu kita undang. Misalnya kita bikin pertemuan makan yang para investor di sinilah kan, kita tawarkan bahwa ada kegiatan dalam rangka sosial sebenarnya. Nah bahkan kalau perlu satu orang luar yang siap tuh, Aliong tuh sudah siap misalnya 5 juta dia mau ikut. Tapi jangan kita beri terusan. Nah, Oke, yang terakhir mengenai dengan Betang Center kita juga terbuka. Kalau dengan Pak Sudar ini kan dia itu 10%. Kenapa 10%? Karena makanan itu hari ini dijual, hari ini kita ambil dari mentahnya gitu, dari omset. Nah, tapi dari kita Betang Center dengan SAB ini, karena ini kan bukan diambil tiap hari. Jadi pembagian sahamnya kita serahkan 80% sepenuhnya dikelola oleh kami penyedia tempat ini kita anggap 20% gitu.
Tetapi pembagian keuntungan berdasarkan saham ini kan artinya keuntungan murni setelah bayar pajak, setelah bayar pegawai, setelah bayar apa-apa. Tetek bengek lah. Tetek untungnya kita 20%. Itu pun kalau memang situasi memungkinkan dibagi. Kalau ada untung. Kalau ada untung, belum ya kita jalan aja dulu. Gitu. Artinya SAB mengelola saham ini 80%. Ya, Kita udah hanya jelas dah. 20%. Gitu. Nggak jadi 10%, 20%. Catat. Ya, itu di sini. Ini kan nah, jadi kawan-kawan saya kira ini sebuah peluang yang luar biasa karena kalau teman-teman yang undang investor kita kan bukan untung murni nih. Pikiran kita kemarin ini sebuah kegiatan bisnis yang kita harapkan selain menguntungkan kita juga ikut sosialnya ada. Ciri-cirinya apa konsepnya yang sejak awal saya bilang ketika kita mau bikin bantuan sosial untuk orang, kalau kita ibaratkan dengan telur dulu kan kita minta telur orang nih, Ya. telur sama orang, setelah dapat baru dengan bangganya kita bagi telur kepada orang, bagian sosial. Padahal itu bukan kita punya. Nah, sekarang kita jangan minta telur sama orang, kita pelihara ayamnya. Kalau dia bertelur 10, 5 kita sumbangkan, 5 kembali ke kita, pemilik ayam gitu. Itu mungkin yang perlu saya tambahkan. Oke, itu gambarannya.